Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfan Nurdiansyah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara sebelum amandemen. Susunan lembaga negara sebelum diamandemen diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi. Kemudian, kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR. MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu MA, Presiden, DPR, DPA, dan BPK. Yang pertama yaitu MPR. Kewenangan MPR diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dan MPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yang kedua yaitu DPR. Kewenangan DPR diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Dasar tahun 1945. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara memegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik, peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu, Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Yang ketiga yaitu Presiden. Kewenangan Presiden diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, MA atau Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya yang kelima yaitu Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Kewenangan DPA diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar tahun 1945. DPA merupakan dewan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dengan tugas dan fungsi member, jawab atas pertanyaan presiden, dan berhak memajukan usul kepada pemerintah atau sering dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung Presiden. Selanjutnya yaitu BPK. Kewenangan BPK diatur dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. BPK merupakan badan yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, di mana hasil pemeriksaan tersebut kemudian diberitahukan kepada DPR. Ya, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Meneruskan penjelasan dari Mas Zulfan, yaitu yang B, lembaga negara sesudah amandemen. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mempunyai tugas yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, kemudian melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti dan diberhentikan, kemudian memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan dari wakil presiden. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen 1945, terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi presiden yang berhak mengajukan rancangan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang tercantum dalam pasal 20. DPR merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai bidang tugasnya masing-masing. DPR mempunyai fungsi yaitu yang pertama sebagai legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian sebagai anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian sebagai pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atau pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang kemudian selanjutnya yaitu ada perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini yaitu hadir dan diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang 1945. DPD ini berfungsi yaitu untuk pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berhubungan tentang hal tentang daerah. Kemudian yaitu presiden dan wakil presiden. Dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan presiden dan wakil presiden adalah pembatasan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7 lama yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian diubah lagi menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang lama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dan selanjutnya ada Mahkamah Agung. Dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menerapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian yaitu
Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi sebagai: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut undang-undang. Kemudian yaitu Komisi Yudisial. Hadirnya ide tentang perlunya suatu komisi ini untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sekitar tahun 1968, diusulkan bahwa pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Nah, majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukum jabatan para hakim yang dilakukan baik oleh MA maupun Menteri Kehakiman. Dalam perubahan Undang-Undang 1945 merumuskan bahwa kewenangan Komisi Yudisial yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum. Kemudian yang kedua yaitu anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Yang ketiga yaitu anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dan yang keempat, susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Adanya pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan ini berasal dari Raad van Rekenkamer pada zaman Hindia Belanda. Beberapa negara lain juga mengadakan lembaga yang semacam ini yang sama untuk menjalankan fungsi-fungsi pemeriksaan atau sebagai eksternal auditor terhadap kinerja keuangan pemerintah. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini berfungsi untuk memeriksa atau menjaga tentang akuntabilitas negara Indonesia atau negara yang memiliki badan pemeriksa keuangan. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bagus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Independen Undang-Undang 1945. Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas memosisikan diri sebagai salah satu dari 3 lembaga trias politika yang mengalami perkembangan pada 3 dasawarsa terakhir abad ke-20 di negara-negara yang telah mapan berdemokrasi.
Kemudian, seperti Amerika Serikat dan Perancis, banyak istilah untuk menyebut jenis-jenis lembaga baru tersebut. Di antaranya adalah State Auxiliary Institution atau Statutory Organs, yang apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang. Kemudian, istilah lembaga negara independen merupakan yang paling umum yang digunakan oleh para pakar dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada kenyataannya terdapat pula yang berpendapat bahwa istilah lembaga negara penunjang atau lembaga negara independen lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut. Kemudian M. Laika Marzuki cenderung mempertahankan istilah State Auxiliary Institution alih-alih lembaga negara independen untuk menghindari kerancauan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawah lembaga negara konstitusional. Kemudian kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun tidak pula lembaga tersebut dapat dilakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih sering disebut ORNOP, organisasi non-pemerintah. Kemudian kecenderungan lainnya berbagai lembaga negara buntu sebenarnya sudah terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Kemunculan lembaga baru seperti ini pun bukan merupakan satu-satunya di dunia. Di negara yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara yang baru. Berdirinya lembaga negara baru merupakan perkembangan baru dalam sistem pemerintahan. Teori klasik res politika sudah tidak digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar lembaga negara. Untuk menentukan institusi mana yang saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan RI terlebih dahulu, harus dilakukan pemilihan terhadap lembaga negara berdasarkan bentuknya. Kemudian, lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Negara RI tahun 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian berikutnya, berdasarkan catatan lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Konsorsium Hukum Nasional yang disebut dengan KRHN, paling tidak terdapat 10 lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan seterusnya. Kemudian, sementara itu, lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan Presiden antara lain Komisi Ombudsman Nasional atau disebut dengan KON, Komisi Hukum Nasional KHN, dan seterusnya. Kemudian lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen. Pembentukan lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Selain itu, ada kenyataan lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ada kurang-kurangnya kami bersama kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.